Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran buku ICM dalam bab yang ke-12 yang bertajuk Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri di hadapan para rasul selama 40 hari. Ketika mereka dikumpulkannya di puncak bukit, dia diangkat ke surga di depan mata mereka. Tetapi sebelum kepergiannya, Yesus memberikan janji yang indah dan istimewa bagi orang percaya. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan begini, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penasihat yang lain untuk menyertaimu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku katakan kebenaran, lebih baik bagimu jika aku pergi. Karena jika tidak demikian, penasihat itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirim dia kepadamu." Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di dunia. Dikirimkannya Roh Kudus bagi kita. Bahagian E, Roh Kudus adalah Allah. Hal pertama yang harus kita mengerti tentang Roh Kudus adalah bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Allah memilih untuk menampakkan diri di hadapan manusia sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Hal tersebut merupakan pernyataan dari ketiga sifat khas manusia, di mana ketiga-tiganya adalah satu. Bahagian B, anugerah dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian Allah untuk setiap orang percaya. Ketika seseorang percaya pada Yesus dan menerima keselamatan yang ditawarkannya, Roh Kudus akan datang dan hidup di dalam dia, memberikan kehidupan pada rohnya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39 firman Tuhan begini, Petrus menjawab, "Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni, dan engkau akan menerima Roh Kudus. Janji itu adalah bagimu dan anak-anakmu dan bagi mereka yang jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Bahagian C, pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, pekerjaan di dalam kehidupan pribadi orang beriman. Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam diri orang beriman untuk melayani dia secara pribadi. Bagian E, dia menjadi kesaksian hubungan kita dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 16, Roh sendiri yang memberikan kesaksian bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. B, dia mengejar. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penasihat Roh Kudus yang akan dikirim Bapakku di dalam namaku akan mengajar kepadamu segala sesuatu dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Bahagian C, dia membimbing. Dalam Roma 8 ayat 14, karena mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Bagian D, dia membantu kita untuk hidup menyenangkan Allah. Galatia 5 ayat 16, karena itu kunasihatkan hiduplah oleh roh, dan engkau tidak akan melakukan keinginan-keinginan dosa. Bahagian I, dia membantu kita untuk berdoa. Dengan cara yang sama, roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi roh sendiri yang berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat dinyatakan. Dalam Roma 8 ayat 26. Bagian F, dia memberi kehidupan bagi tubuh kita. Dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian hidup di dalammu, ia juga yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan memberikan kehidupan di dalam tubuhmu yang panah melalui rohnya yang tinggal di dalammu. Di dalam Roma 8 ayat 11.
Yang kedua, melayani orang-orang beriman. Pekerjaan Roh Kudus di dalam melayani orang-orang beriman. Selain memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam orang percaya, Allah juga ingin memenuhi dan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus untuk melengkapinya dengan kuasa untuk melayani dan memuliakan Allah di dunia. Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian untuk bersaksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, tetapi engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian B, dia memperkenalkan kerajaan supernatural. Ada bermacam-macam karunia roh, tetapi roh yang sama. Kepada yang satu, roh memberikan karunia hikmat. Kepada yang lain diberikan karunia pengetahuan oleh roh yang sama. Kepada yang lain diberikan iman oleh roh yang sama. Kepada yang lain karunia kesembuhan oleh roh yang sama juga. Kepada yang lainnya karunia mujizat, bernubuat, dan membedakan roh. Kepada yang satu diberikan karunia untuk berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain, dan kepada yang lainnya untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 8 sampai ayat yang ke-10. Bagian C, dia memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah hidup. Allah Bapa kita membangkitkan Yesus dari kematian. Kamilah saksi-saksinya akan hal ini, dan juga Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan kepada mereka yang menaatinya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 30 sampai 32. Bagian D, dia membawa pengertian yang baru tentang firman Allah. Seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itulah yang Allah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetapi Allah telah menyatakan semua ini kepada kita oleh Roh-Nya. Rohlah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Bagian E, dia mengisi roh kita dengan penyembahan yang benar kepada Allah. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 19, dipenuhi dengan roh dan berkatalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan mainkan musik bagi Tuhan di dalam hatimu. Bagian F, dia mengagungkan Yesus. Tetapi ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memimpinmu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi hanya apa yang ia dengar, dan ia akan memberitakan kepadamu apa-apa yang terjadi. Ia akan memuliakan aku dengan menyampaikan segala sesuatu yang berasal daripadaku dan menyatakannya kepadamu. Semua milik Bapa adalah milikku juga. Itulah sebabnya aku katakan bahwa Roh akan menyatakan kepadamu segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai yang ke-15. Selain daripada pekerjaan Roh Kudus, bagian D, bagaimana caranya dibaptis di dalam Roh Kudus. Allah mengkehendaki Roh Kudus tinggal di dalam saudara, karena saudara adalah orang-orang beriman di dalam Yesus, mengisi saudara secara berlimpah dengan kuasa untuk melayani Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus adalah karunia yang dijanjikan Allah, jadi mintalah. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13, malahan Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang kedua, mulai memuji Tuhan saat saudara menerimanya dengan iman.
Kemudian mereka menyembah Dia dan kembali ke Yerusalem dengan kesukaan besar. Dan setiap hari mereka tinggal di Bait Allah untuk memuji Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 52. Yang ketiga, saudara dapat berbicara dengan bahasa supernatural. Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Sampai di sini pembelajaran bab yang ke-12 mengenai Roh Kudus, dan kita akan bertemu lagi di dalam bab yang ke-13 minggu hadapan yang bertajuk pencobaan. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom.